Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana implementasi dari kebebasan mimbar akademik di kampus kita. Oke. Kalau menurut saya tetap pada level kebijakan ini ya leader lagi itu menjadi peran penting. Artinya resources yang ada di kampus baik itu SDM, keuangan, infrastruktur yang lain itu harus mengarah pada kebijakan-kebijakan yang mendukung atas kebebasan mimbar akademik itu bisa berjalan. Sebentar, saya boleh interupsi ya? Okay. Jadi begini, kalau bergantung sepenuhnya, saya sebetulnya setuju tadi di awal, tapi kalau betul-betul menggantungkan kepada leadership, kalau menurut saya ini seperti kita berharap hujan di tengah padang pasir gitu. Jadi kita betul-betul berharap bahwa pemimpin kita itu orang-orang yang memiliki paradigma akademis bukan birokratis. Betul-betul berharap ya keberuntungan begitu. Ya, maka memang kamu seperti itu, Pak. Nuansanya adalah ruhnya adalah ruh keilmuan. Di dalam kampus ini adalah orang-orang yang memiliki keilmuan, sehingga ya mau bagaimana? Iya. Karena kampus memproduksi ilmu pengetahuan itu tadi, lembaga ilmu pengetahuan, bukan lembaga birokrasi yang memberikan pelayanan sama pada. Jadi kalau saya titik tekannya ini membangun sistem ya, walaupun memang membangun sistem ini efektif dimulai oleh leadership, tetapi leadership ini bukan satu-satunya pintu gitu. Jadi kita semua siapapun, termasuk OB, termasuk siapapun, itu bisa memiliki sumbangan untuk membangun sistem ini. Ketika sistem ini terbentuk, maka otomatis suksesi pimpinan kampus itu akan dari orang-orang yang memiliki paradigma akademis gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi poin utamanya itu kalau dari leadership seolah-olah kita betul-betul berharap sebuah keberuntungan gitu. Tapi kalau kita membangun sistem, maka nanti siapapun yang akan menjadi rektor mau tidak mau akan ikut kepada sistem itu. Maka tugas kita semua untuk membangun sistem ini. Oke. Terkait apa tadi membangun sistem ya, bahwa tidak bisa kita bergantung sepenuhnya pada leader tadi Pak Mas Nanang. Tadi kan saya baru satu, belum selesai. Belum selesai. Ya. Kalau leadershipnya sudah, memang yang tidak kalah penting ya, yang tidak kalah penting ini adalah bagaimana sivitas akademik warga. Dan tentu juga dalam hal ini ya saya katakan langsung memang pemerintah yang harusnya tidak setengah-setengah. Artinya kampus itu jangan sampai dijadikan belenggu itu tadi. Saya kira itu juga penting. Ya. Iya, saya ya. Ya, silakan. Iya, makanya dengan begitu maka kunci yang menjadi simpul utama itu bagi kampus itu adalah menumbuhkan kultur akademik itu tadi ya. Kalau menurut saya. Makanya kalau berangkat dari pimpinan, maka tugas utama pimpinan kalau menurut saya adalah bagaimana menumbuhkan kultur akademik itu. Sehingga kebijakan itu harus diarahkan ke sana. Oke lah, akreditasi sebagai tuntutan birokrasi itu memang perlu, tetapi itu jangka panjang, tetapi itu hanya jangka pendek, tidak boleh melupakan membangun kultur akademik. Bagaimana contohnya membangun kultur akademik itu? Misalnya tadi saya setuju dibuka keran kebebasan sebebas-bebasnya, dibuka keran dialog sebesar-besarnya, banyak ruang-ruang dialog. Dan juga setiap pengambilan kebijakan itu kalau bisa harus berdasarkan memperhatikan suara dari masyarakat kampus. Dan ini menurut saya problem hampir semua kampus, tidak hanya di mana ya, saya tidak mau sebut merek, bahwa tantangan birokrasi kembali seperti yang awal saya sampaikan tadi itu membuat para pimpinan dimanapun ini itu selalu mengorientasikan kebijakannya untuk kepentingan sendiri dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan membangun kultur akademik apalagi membangun sistem, itu malah merusak sistem. Kenapa? Karena misalnya perekrutan itu hanya orang-orang tertentu yang dapat tanpa ada sosialisasi misalnya. Itu membuat orang akan malas untuk membangun kultur akademik, untuk rajin membaca dan seterusnya. Maka membangun kultur akademik itu harus disampaikan di setiap sambutan, harus menjadi ruh setiap pengambilan kebijakan dan seterusnya. Karena memang tidak mudah
kalau kultur akademik sudah terbangun, maka menurut saya semuanya akan lebih mudah begitu. Ya, yang membangun kultur akademik, sebagaimana yang disampaikan Mas Halis tadi, itu kan peran leader sangat utama kan gitu kan? Ya bagi saya begitu. Ya. Nah, Ya oke, apakah tadi poinnya adalah yang paling penting, yang paling urgent, yang paling kebijakan dari leader untuk membangun kultur akademik ini. Apakah memang seperti itu? Kemudian kita entitas peneliti kan gitu, peneliti, dosen dan sebagainya itu, atau sivitas kampus itu menunggu kebijakan-kebijakan dari top manajemen atau dari leader, atau juga ada alternatif lain bahwa budaya atau atmosfer akademik ini bisa dibangun dari bawah. Mungkin nggak kalau itu? Iya mungkin. Arusnya dari bawah. Yang cepat memang dari pimpinan. Pimpinan itu ya semua LP2M juga pimpinan, rektorat juga pimpinan, dekan juga pimpinan gitu ya. Yang cepat memang dari pimpinan, tetapi kita tidak bisa menunggu keberuntungan itu kan, maka dari bawah juga sebetulnya bisa, walaupun lebih lambat gitu prosesnya. Apa yang dilakukan PSK ini menurut saya itu juga membuka jalan ke sana gitu. Tinggal apakah nanti ini ditangkap oleh teman-teman yang lain atau tidak gitu. Berarti dinamika ya, ini dinamika umum, artinya mandeknya atmosfer akademik, bukan mandek lah, kira-kira lamban lah gitu ya. Ya menurut saya ada lain yang penting menurut saya juga. Ini mumpung saya juga ya, di kampus itu pasti ada lembaga riset dan pengabdian. Ya betul. Jadi keberadaan lembaga riset dan pengabdian ini kadang rapuh juga sebagai roh kampus. Saya tidak tahu ya, karena saya belum terlibat di dalam ruang birokratisasi seperti yang disampaikan Pak Nanang tadi. Tapi keberadaan lembaga riset sendiri itu kadang ya walayah mutu walayah ya kadang. Dari sisi kebijakan juga begitu. Misalnya tidak berani mengambil decision maker ketika ada intervensi-intervensi yang tidak pas misalnya. Ini juga kadang menjadi belenggu. Lembaga riset yang baik yang seperti apa? Ya saya kira lembaga riset yang baik itu ya sebagai kita awal tema tadi yang kita membicarakan mimbar akademik. Mestinya sisi-sisi keilmuan itu nomor satu. Ketika dia melakukan satu riset tanpa prosedur dengan misalnya kajian permasalahan penelitian yang tepat, ditulis dalam naskah proposal yang tepat, saya kira ini satu hal yang harus menjadi otokritik juga bagi kita. Jadi kekosongan ini bukan semata-mata karena kami sivitas akademika itu sudah acuh, sudah masa bodoh. Jangan-jangan karena memang betul itu tadi ada sistem manajemen yang bisa ada catatan di sistem manajemennya itu tadi. Jangan-jangan lembaga risetnya tidak punya roadmap yang jelas terkait dengan bahkan mungkin tidak punya power gitu. Nah ya powernya dikebiri kan kayak gitu, mungkin sampai ke tingkat atasnya dan lain sebagainya. Nah, Mas Nanang punya pengalaman di situ, mungkin bisa memotret ya dinamika secara lebih luas. Kira-kira apakah seperti itu atau kasuistik? Ya, pertama saya mau klarifikasi dulu ya. Bukan klarifikasi sih. Saya ya disalah-salahkan ya memang salah juga, nggak apa-apa ya. Tapi saya tidak ada yang nyala. Bukan ya. Kalau pas kebetulan merasa salah, terlibat ya itu kebetulan saja. Iya, tapi ruhnya tadi itu juga penting untuk memperkuat posisi lembaga riset yang ada di kampus. Jadi saya sebagai orang yang ngurusi penelitian itu merasa jabatan saya itu hanya jabatan birokratis gitu. Saya hanya ngurusi persoalan-persoalan prosedur, persyaratan penelitian itu seperti apa, menyampaikan aturan dari pusat ke bawah dan seterusnya. Jadi
ya betul, saya setuju. Kita belum punya roadmap ya. Kita belum punya roadmap penelitian yang jelas. Lagi-lagi kalau menurut saya problem utamanya itu ya kultur akademik tadi itu, sistem itu. Jadi tidak ada arus dari bawah dan juga memang tidak ada push dari pusat, sehingga kita ini kan yang di tengah ini kan ya hanya menjalankan prosedur-prosedur, ngurusi persyaratan, ngurusi jangan telat loh penelitiannya begitu. Itu saja. Kalau saya kan gini, kita tadi membicarakan mimbar akademik. Kita memproduksi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dari mana? Riset kan. Betul. Aktivitas riset ini yang harus dikuatkan, diperkuat. Ketika aktivitas riset ini diperkuat, artinya produksi pengetahuan ini ada. Nah, aktivitas produksi pengetahuan yang ada ini harus didiseminasikan, misalnya ke mimbar kelas, ke kampus, ke pengabdian masyarakat. Tapi risetnya harus menjadi satu hal yang harus diperkuat mana. Sehingga saya kira yang memperkuat lembaga riset di kampus itu ya penting, baik dari resources anggaran atau dari segi apapun infrastrukturnya. Ini kalau tidak seperti itu ya membangun produksi pengetahuannya hanya melalui obrolan ini memang. Artinya obrolan-obrolan ini sebagai satu entitas untuk kita diskusikan oke, tetapi dalam rangka membangun tadi mimbar akademik yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dan melalui data-data yang lebih akurat dan lebih baik itu harus riset dulu. Sehingga lembaga riset ya ikut bertanggung jawab atas keberadaan dan kualitas mimbar akademik yang ada di kampus. Ya, betul sekali. Jadi agak susah, maksudnya saya butuh waktu untuk merespon ini. Karena gimana ya, kita bicara tentang lembaga riset. Artinya kan lembaga riset itu mau lebih spesifik terdistribusi ke pusat-pusat studi kan ya gitu kira-kira. Kampus-kampus belakangan ini juga tersandra. Bukan tersandra, ya mungkin ada semacam itu tadi. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan geliat itu tidak seaktif dulu. Dulu itu ada sebuah prestise bagi insan kampus. Kalau berkecimpung aktif di pusat studi. Ya. Sekarang kebanggaan tersendiri gitu. Kebanggaan tersendiri. Jadi rumah besar seorang. Sekarang Anda bangga nggak? Ya harus bangga. Rumah besar seorang ilmuwan itu ada di pusat studi kan gitu. Profesor doktor itu ya netapnya di pusat-pusat studi. Sekarang bergeser kebanggaan itu seakan-akan ada di kursi-kursi jabatan-jabatan strategis sehingga keilmuan. Saya lanjutkan yang tadi ya. Sebenarnya saya tadi mau menyelesaikan yang ingin saya sampaikan begini. Artinya keberadaan PSK ini ketika sudah membuka keran, usul saya praksisi. Diskusi ke depan nanti kita bawa satu narasumber, siapapun yang mau bikin tulisan, apapun tulisannya kita bicarakan di sini. Itu praksis untuk membangun mimbar akademik itu tadi. Artinya gagasan itu harus diseminasikan dan bisa dipertanggungjawabkan ketika dibuka mimbar akademik itu. Soal perbedaan pendapat itu senang, apalagi di kampus. Bagi saya secara pribadi itu hal yang misalnya tadi saya sama Pak Nanang hampir ya kita tidak apa-apa Pak Nanang ya ketika saya tidak menyerang 100%, tetapi kenyataan itu harus mulai dibuka bahwa ketika mimbar akademik itu terbuka ya perbedaan itu pasti ada, bahkan sesama insan kampus. Dan kita kan belum terbiasa soal perbedaan gagasan itu. Ya. Apalagi saya misalnya orang ekonomi ketika membuka gagasan dan pasti akan berbeda dengan kajian-kajian keilmuan yang lain. Ini kan harus dibuka dan harus sama-sama saling mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Saya kira PSK ini menjadi ruang untuk memperkuat posisi-posisi pusat studi itu tadi. Karena PSK ini ngolah pikir dan cakupannya cukup luas. Soal nanti ada kebijakan-kebijakan lain, itu nanti lah. Ya, oke. Boleh. Ya. Iya, saya ingin masuk ke ranah kebijakan teknis ya. Kalau tadi kan kita membicarakan pentingnya kajian ya, bahwa kajian itu bisa menjadi keran yang membuka kultur akademik itu tumbuh gitu. Saya setuju.
saya ingin kembali kepada bahwa kebijakan itu berangkat dari pimpinan itu akan lebih efektif gitu. Nah, maka saya ingin masuk ke tataran teknis bahwa membangun kebijakan untuk membangun kultur akademik itu bisa dilakukan dengan misalnya, ini konkret sekali ini. Kampus itu memberikan anggaran sayembara siapapun yang tanpa terkecuali misalnya siapapun dosen yang masuk Sinta 2 akan dikasih penghargaan misalnya. Itu juga menumbuhkan kultur akademik dan itu berbasis kebijakan. Sinta 2 atau Scopus. Kemudian untuk perekrutan apapun misalnya itu selalu ada ngomong ini Pak Nana, kalau dengar Sinta dan Scopus. Iya, selalu ada Lagi-lagi Sinta dan Scopus itu belenggu Pak Nana. Iya. Karena Sinta dan Scopus itulah kita riset-risetnya karena orientasi ke Sinta. Padahal Sinta itu apa? Hanya pemeringkatan yang saya kira hasilnya hanya ya oke lah tadi akreditasi itu tadi, tetapi kan bahwa membicarakan hasil Sintanya untuk dibedah disampaikan di khalayak itu kan yang jauh lebih penting. Apa gunanya Sinta dan Scopus? Itu menurut saya itu memang bagus tetapi itu radikal menurut saya ya, radikal karena daripada kita tidak mengikuti sistem daripada menyampaikan Sinta menurut saya. Misalnya saya ya. Ketika saat-saat ini kan kita baru bicara soal problem pandemi di masyarakat, misalnya UMKM. Kita bicarakan itu tulislah secara ya artikel biasa saja lah, opini. Kita bicarakan di sini. Sebenarnya apa yang jadi permasalahan dan apa solusinya? Itu akan lebih Sinta dan Scopus menurut saya. Kebermanfaatannya. Iya, itu mimbar akademik. Ya. Kalau kita terbelenggu dengan Sinta dan Scopus, artinya ya lagi-lagi kita apa tujuan mimbar akademik ini kalau ke arah itu? Mohon maaf Pak Nanang ya. Kalau tadi bentuk afirmasi, bentuk stimulusnya terhadap orang yang menulis artikel baik itu ke Scopus atau ke Sinta, kemudian ada kompensasi kan gitu kira-kira, maka akan lebih tepat dilihat prosesnya. Apakah proses itu membangun kultur akademik atau prosesnya bypass kan gitu kira-kira. Contohnya begini. Ada yang prosesnya pokoknya dibuat secara mandiri, kemudian tahu-tahu diterima oleh Scopus, kemudian hanya menunjuk jadwal ini saya sudah masuk Scopus, saya minta kompensasinya. Tapi proses dari saya membuat sampai ke Scopus kan ya ini Pak. Tidak ada ini. Nah makanya yang kalau mau ada kompensasi yang diberi kompensasi ketika perjalanan ini melibatkan banyak orang sehingga membangun kultur kan gitu. Oke, prosesnya dihargai. Iya, pernah didiseminasikan di dalam kampus, pernah didiskusikan ini, pernah ini sehingga yang dibayar prosesnya bukan ke Sintanya. Kan banyak sekarang kan yang bypass. Jadi tidak harus Sinta, tidak harus Scopus, kalau prosesnya membangun kultur akademik itu yang dihargai gitu. Nah, karena itu esensinya. Kalau menurut saya itu abstrak ya jadinya ya. Jadi dan itu radikal juga kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya begini, menurut saya membangun kultur akademik itu kan memang tujuan utamanya, tetapi kita juga harus realistis, tidak bisa mengabaikan sistem yang ada di kita. Bahwa akreditasi itu juga perlu juga. Jangan sampai karena hanya fokus membangun kultur akademik kemudian mengabaikan akreditasi, kita jadi ketinggalan jauh begitu. Kultur akademiknya belum tentu dapat, kemudian akreditasinya hancur gitu. Gini, poin-poin di akreditasi itu sebenarnya dalam rangka membangun kampus yang bermartabat. Artinya kampus bermartabat itu benar-benar memproduksi ilmu pengetahuan, bukan hanya terjebak pada birokratisasi. Nah, itu sebenarnya kalau dipahami. Cuman belakangan kan gitu, kita terlalu sibuk dengan arah itu sehingga kita merasa takut kalau tidak terakreditasi. Ada sekian juta mahasiswa yang harus hasil penelitian tadi. Saya sebenarnya berharap juga itu. Misalnya hasil penelitian di kampus-kampus termasuk di lembaga riset tadi itu ada diseminasinya. Tuntutan luarannya kalau belum ada proses untuk misalnya didiseminasikan, didiskusikan misalnya di forum-forum mimbar akademik, ya jangan sampai itu diloloskan. Betul, dan poin utama dari kebebasan mimbar akademik diakreditasi itu adanya diskusi rutin minimal 1 bulan. Seperti yang dilakukan PSK. Ya, PSK ini. Artinya minimal 1 bulan sekali di prodi. Nah, selama ini ya itu dilakukan, artinya dilakukan
bukti dokumennya ada kan itu. Tapi maksud saya, kenapa itu tidak dijadikan sebagai atmosfer yang membangun sekaligus kan gitu? Toh itu juga baik. Gini juga, PSK ini ada anggarannya nggak sih? Artinya Dalam bisa kan? Iya. Artinya bisa. Saya kira ya problem anggaran itu akan mengikuti ketika kualitas apa yang kita lakukan itu nanti ada wujudnya. Kalau tidak berarti ada orang dolim yang tidak berpihak pada aktivitas mimbar akademik. Betul. Artinya orang dolim ini saya tidak menunjuk itu. Artinya ya tadi kembali yang sudah saya bicarakan. Kalau tidak berpihak pada ruang-ruang yang seperti ini. Betul. Ya saya mengatakan dolim kalau terlalu kasar, mohon maaf. Tetapi ya apa kata yang lebih tepat apa kalau tidak itu? Iya, Ya, setuju. keberpihakan memang perlu kan ya. Ya sekali lagi bentuk keberpihakan, awareness semua pihak kan itu. Terutama sosok leader itu menjadi sangat sentral di tengah kondisi yang tidak biasa-biasa. Dan leader itu tidak tunggal ya. Ya. Artinya Iya. Tidak Kan, personal, kan tidak personal. ada layernya, Tidak personal, top artinya manajemen, ada layer kedua, Tim. layer ketiga kan bersab-sab. Artinya nanti mungkin audiens jangan sampai menafsirkan leader itu tunggal, personal gitu. Ya, enggak. Termasuk kita juga bagian dari leader, Ya. jangan-jangan. Ya, Ya, bisa sampai pada jadi. leader itu artinya orang yang punya tanggung jawab, itulah leader. Ya, punya kewenangan dan Iya, tanggung jawab. Tanggung jawabnya kan berbeda-beda. Ya kan, setingkat menteri dengan kepala seksi kasih kan beda tanggung jawabnya. Meskipun pada posisinya masing-masing mereka adalah leader kan ini. Nah, itu mengklirkan supaya kita ngomong leader nanti dikira Personal. Personal, personal dan lain sebagainya. Sistem ya. Oke, kalau boleh disimpulkan, Iya, jadi begini kalau menurut saya, perpaduan ya intinya ya. Leader itu kan membuka jalan agar kultur akademik itu terbuka lebar. Mimbar akademik terbuka lebar begitu, jalannya terbuka lebar. Silakan berbicara sebebas-bebasnya. Tetapi setelah dibuka jalan, ternyata insan akademiknya ini tidak mau jalan, itu juga problem juga kan. Maka perpaduan yang saya maksud itu adalah kitanya juga harus mau jalan, kemudian leadernya juga membuka jalan. Dan lebih dari itu, tugas leader itu tidak hanya membuka jalan, mulia sekali, keren sekali kalau mendorong agar mau jalan. Insan kampusnya ini dari ketidur nyenyakan panjang. Kalau menurut saya insan kampus ini di mana-mana, tidak hanya di sini ya, itu tidur panjang. Kalau lebih dari tidur apa pingsan gitu. Enggak sadar dia kok, jangan-jangan edan gitu loh. lepas Enggak sadar kalau dia orang kampus gitu. Dan itu tugas berat itu, tugas mulia dan tugas berat untuk membangunkan dari tidur panjang itu. Saya punya analogi yang cukup menarik. Jadi manusia itu dikaitkan dengan kultur akademik itu, analoginya seperti raksasa yang sedang tidur. Jadi raksasa itu kan kalau misalnya bangun, katanya dia selalu ingin makan apapun yang ada di sekitarnya. Setelah kenyang dia akan tidur lagi gitu. Nah begitupun manusia itu kalau tidak kultur akademiknya, keingintahuannya tidak disentuh, tidak dibangunkan, maka dia akan berada pada zona nyaman, dia tidur terus. Tetapi kalau sudah dibangunkan, maka dia ingin tahu apapun yang ada di sekitarnya gitu. Dan keren sekali kalau sistem dalam kampus itu mampu membangunkan orang-orang yang ada di dalam kampus untuk mau bangun dan mau penasaran terhadap apapun yang ada di sekitarnya gitu. Itu dari saya kesimpulannya. Kalau saya mungkin belum menyimpulkan ya, artinya kalau mau mendiskusikan ini panjang. Ya, panjang. Tapi ada tambahan sedikit saya atau membangun kesadaran bersama ini tadi. Yang mungkin di tataran sivitas akademika itu ya semua sivitas akademika ada membangun kesadaran bersama. Dan hal-hal seperti ini harus dengan tulus kita lakukan tanpa tendensi dan amprih apapun selain untuk membuka cakrawala keilmuan kita itu tadi. Sehingga dalam posisi seperti ini kita sebagai orang kampus itu sadar untuk terus belajar dan memperkuat kapasitas kita sesuai dengan passion kita, passion keilmuan kita. Sehingga yang relatif mudah didorong tidak istilahnya terbelenggu dengan suasana yang sudah ternina bobokkan, yang mungkin sudah senior itu ngemong juga termasuk memberikan istilahnya
keran untuk kesempatan kepada anak-anak yang mungkin punya semangat seperti itu, sehingga kesadaran bersama ini juga satu hal yang harus digelurakan bersama, disamakan persepsinya juga, biar tidak saling yang muncul.